Bukan semua itu jamaah sekalian. Bukankah Allah Maha Kuasa mengatakan kum fayakun, langsung berada di sana. Allah Subhanahu wa taala akan menjayakan keislaman ini dengan sendirinya. Namun mengapa Rasul berserta sahabatnya harus menjalankan itu? Ini ingin mengambil pelajaran bahwasanya berhijrah itu tidak mudah. Meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah itu tidak mudah. Harus butuh perjuangan, pengorbanan diri, bahkan nyawa dan harta. Jadi kalau ingin berhijrah, persiapkan diri dengan baik. Jamaah sekalian, berhijrah itu sahabat dan Rasulullah SAW mempertahankan agamanya. Ya, kita mungkin baru berhijrah sebentar, dapat ocehan dari teman kita, mundur beberapa langkah. Dan ini Rasulullah SAW berserta sahabatnya dihina, bahkan ada yang dibunuh. Maka ketahuilah, barang siapa yang ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, siap-siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ya bahwasanya akan dibiarkan mengatakan aku akan beriman, aku telah beriman, padahal mereka belum diuji? Olehnya itu pada kesempatan ini jamaah sekalian, kita akan membahas suatu tema yang kami akan berikan judul adalah di golongan mana kita akan berada, kemana kita akan melangkah. Sebagaimana telah kita sebutkan, hijrah itu tidak mudah. Ya, maka perhatikanlah perkara terkecil, salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'in, yang memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan surga. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk melihat isi surga tersebut. Setelah melihatnya, Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, sungguh begitu nikmat surga tersebut dan semua pasti ingin memasukinya. Tidak ada yang mendengar tentang surga kecuali ingin memasukinya." Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu diliputi sesuatu dengan yang dibenci oleh syahwat. Maka malaikat disuruh kembali melihat surga. Ternyata begitu banyak ujian, diliputi dengan banyak ujian, biljui, ya, dengan kelaparan, dan bahkan jiwa dan raga dipertaruhkan. Ya, maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, la khasyitu, aku takut jika tidak ada yang dapat memasuki surga." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, malaikat Jibril disuruh untuk melihat neraka, isi neraka. Ya Allah, begitu dahsyat azab di dalam api neraka. Sungguh, barang siapapun yang mendengarkan tentang neraka tidak ada yang ingin memasukinya. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, aku takut tidak ada yang bisa selamat dari neraka." Jadi jamaah sekalian, huffatil jannatu bil makari. Surga itu, yang ingin masuk surga, maka ketahuilah diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Butuh perjuangan. Wa huffatin nar bisyahwat. Dan neraka itu diliputi dengan syahwat yang disukai oleh nafsu. Berzina itu nikmat, ya, tapi itu karena syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu salah satu yang meliputi neraka. Sehingga tidak sedikit yang melakukan hal tersebut. Karena dorongan syahwat ini sangat kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat Asy-Syams,
wa nafsi wa ma sawwaha, dan kami telah mengilham, dan demi jiwa yang telah kami ciptakan dan yang kami sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami telah mengilhamkan kepada manusia itu dua jalan, dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Fujuraha, jalan kefasikan, fujur, wa taqwaha, dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan hatinya. Ulama kita di sini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan sungguh beruntunglah yang Allah sucikan hatinya. Sungguh beruntunglah hamba yang Allah sucikan hatinya. Makanya dalam ayat lain disebutkan, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci. Kalau kita sudah merasa dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa punya salat lail begitu banyak, puasa begitu banyak, ketaatan begitu banyak, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci jamaah sekalian. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Karena jangan sampai ujub kita terhadap ketaatan bisa membinasakan amalan-amalan kita. Ya, makanya juga tafsiran kedua adalah qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan hatinya. Tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan hatinya dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis masyhur yang sering kita dengar, ala inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal. Ya, ketika idza saluhat salat jasadu kullu, ketika segumpal daging itu baik, maka semua akan jadi baik. Kalau hati seseorang itu baik, maka hati itu akan senantiasa mendorong seseorang itu berkelakuan baik. Maka sungguh sangat aneh ketika ada seorang wanita mengatakan, tidak apa-apa saya tidak pakai hijab, yang penting baik akhlak saya. Siapa bilang akhlak kalian baik? Akhlak Anda baik. Justru akhlak Anda sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalaikan kewajiban. Menjadikan manusia terfitnah, membuat laki-laki terfitnah dengan pakaian Anda. Bukankah itu merupakan akhlak yang buruk? Ya, kalau hati kita baik, maka akan senantiasa memanggil anggota badan yang lain untuk berbuat kebaikan. Idza fasadat, dan jika buruk, maka semua akan jadi buruk. A'udzubillah min dzalik. Jadi kembali kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menyerukan, ya, agar kita memilih jalan yang baik. Namun perhatikan kedua jalan ini. Di mana kita telah tempuh, ikhwas sekalian. Apa kita sudah berusaha menyucikan hati kita dengan ketaatan? Karena kalau kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, maka tertancap noda hitam pada dalam hati kita. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi hitam dan akan jadi gelap dan mati. Dan kalau sudah jadi mati, kita khawatirkan kalau termasuk dari ayat Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kalian memberikan peringatan atau tidak ada gunanya. Mereka tidak akan beriman. Kalau sudah berkarat itu hati. Makanya sebelum hati kita berkarat, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Sebelum ajal datang. Jangan sampai kita mati dalam keadaan hati kita mati juga. Na'udzubillahi min dzalik. Bersihkanlah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berteman dengan orang-orang saleh. Karena berteman dengan orang-orang saleh membuat kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah, yang pernah mengatakan, kalau hati kami gelisah, teringat dengan dunia, kami mendatangi guru kami Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Ketika melihat Ibnu Taimiyah, ya, hati kami menjadi tenang karena melihat orang soleh
yang ketika kita melihatnya, melihat ibadahnya, kita juga mengingat akhirat. Beda kalau kita berteman dengan orang yang buruk, senantiasa ya terdorong untuk berbuat keburukan. Jadi perhatikan teman-teman kita. Ya, almar'u, ya, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka kita perhatikan di mana kita berteman. Perhatikan ya teman duduk kita. Dan jamaah sekalian, untuk mengetahui ya di antara salah satu untuk mengetahui di golongan mana kita dan jalan apa yang kita perlu tempuh, tentunya salah satunya adalah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab ini Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepadamu mubarak, diberkahi, liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dihayati isi-isinya. Bagaimana kita ingin mengetahui posisi kita, bagaimana kita ingin mengetahui halal dan haram, perintah dan larangan Allah, kalau kita tidak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita jamaah sekalian, sudah berapa telah kita baca dan kita tidak tadabburi. Padahal di antara salah satu tujuannya adalah, tujuan diterungkan Al-Quran salah satunya adalah mentadabburinya. Apa itu tadabbur jamaah sekalian? Tadabbur artinya mada yuridullahu minka. Apa yang Allah inginkan kepada kalian dari ayat ini. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kalian membaca atau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak dalam Al-Quran jamaah sekalian. Maka kata beliau, simaklah baik-baik, perhatikan baik-baik, karena sesungguhnya setelah ayat ini akan ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan. Adalah Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim jamaah sekalian, diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah sholat bersama Rasulullah SAW sholat malam. Dan ketika Rasulullah SAW setelah membaca suratul Fatihah, membaca suratul Baqarah, sahabat Hudzaifah mengatakan Rasulullah SAW akan ruku setelah melewati 100 ayat. Tapi ternyata Rasulullah SAW melanjutkan surah Al-Baqarah sampai selesai. Salat malam jamaah sekalian, ya, bukan salat fardu. Kemudian Hudzaifah mengatakan Rasulullah SAW akan ruku setelah selesai surah Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah SAW menyambung lagi surah An-Nisa, surah Al-Imran dalam satu rakaat. Ya, inti yang ingin kita jelaskan, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah SAW melewati ayat-ayat tentang tasbih kecuali Rasulullah SAW berhenti sejenak dan bertasbih. Subhanallah. Dan tidaklah Rasulullah SAW melewati ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang azab, kecuali Rasulullah SAW berhenti sejenak dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka. Dan tidaklah Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang surga dan rahmat, kecuali Rasulullah SAW meminta rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita seharusnya jamaah sekalian dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seakan-akan kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dibaca. Kita perhatikan dari mana perintah Allah yang telah kita laksanakan dan di mana larangan Allah setelah kita langgar, yang harus kita tinggalkan. Di dalam ayat lain jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya pada hari kiamat nanti ada dua golongan, yang dimana golongan tersebut ashabul yamin wa ashabus shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Sebagaimana di dunia jamaah sekalian, seorang siswa ketika ingin menerima rapornya, ada yang berbahagia,
Ya, sebelum menerima dia sudah berbahagia karena dia tahu ya pekerjaannya dan hasil ujiannya. Ya, hasil ujiannya baik karena dia belajar dengan baik. Dan ini sudah ditunggu-tunggu kapan penerimaan rapor ini. Sebaliknya ada juga siswa atau mahasiswa sangat takut dan tidak mau melihat nilai rapornya karena tidak belajar. Bahkan sangat takut kalau orang tuanya datang menerima rapor. Begitu pula di akhirat jamaah sekalian. Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, ya, maka dia mengatakan, ya, ambillah, bacalah kitabmu ini. Dia sudah tidak sabar untuk membaca nilainya. Ya, apa kita telah berada pada golongan ini jamaah sekalian? Tentunya kita lihat amalan-amalan kita. Kita tidak tahu di mana kita akan berada. Fariqun fil jannati wa fariqun bis sa'ir. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Golongan yang di dalam surga dan golongan yang akan ditempatkan dalam neraka. Makanya pernah ada suatu riwayat yang diceritakan bahwasanya ketika Umar bin Abdul Aziz yang pernah sholat lain membaca satu ayat dan menangis. Ya, setelah beliau sholat, istrinya tanya, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Beliau mengatakan, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Aku tidak tahu golongan mana saya nanti. Saya akan masuk di surga atau dimasuk ke dalam neraka. Ini Amirul Mukminin jamaah sekalian. Ya, Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak tahu beliau? Ya, khalifah yang adil di muka bumi. Tapi tetap beliau mengatakan, aku tidak tahu di golongan mana saya. Makanya, di antara salah satu yang diberikan naungan pada hari kiamat, ya, salah satu di antara 7 golongan yang diberikan naungan pada hari kiamat adalah rajulun, seseorang yang menyendiri menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Khasyat, ya, bakat min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosanya. Kawan sekalian, pernah kita melakukan hal tersebut? Karena di antara amalan inilah yang akan menyelamatkan kita, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan naungan pada hari kiamat. Sebaliknya, ada di antara golongan yang terhapus amalan-amalannya karena perbuatannya tersebut. Dia berani melakukan dosa ketika dalam sendirinya. A'udzubillah min dzalik. Dalam hadis Tauban yang terkenal jamaah sekalian, ya, ketika ada salah seorang, ya, Rasulullah SAW menceritakan tentang bahwasannya pada hari kiamat akan datang, ya, orang dengan amalan yang begitu banyak, bahkan sebesar gunung. Namun setelah itu dijadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. A'udzubillah min dzalik. Para sahabat sangat takut. Sifhum lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sifatkanlah kami sifat-sifatnya. Bagaimana bentuk mereka, amalan apa yang mereka kerjakan sehingga amalannya terhapus sama sekali. Tidak ada gunanya amalannya. Makanya dijawab, ya, hum min bani jildatikum. Ya, dari golongan kalian sendiri juga. Ya, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Namun ketika dia bersendiri, dia berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, maka baginya pahala yang sangat besar. Makanya yang salah satu yang menyelamatkan kita adalah ketika kita pernah melakukan dosa dalam keadaan sendiri, maka yang menyelamatkan dan menghapuskannya biiznillah adalah ketaatan dalam keadaan sendiri. Maka kalau kita ingin menguji diri kita jamaah sekalian, apa kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ujilah diri kita ketika dalam keadaan sendiri. Kalau kita sendiri,
Apa yang kita lakukan? Kita sholat, kita mengaji, berzikir, atau melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sholat, alhamdulillah. Perhatikan kondisi kita. Ini karena sangat berbahaya. Menimpa kaum orang beriman, bahkan sholat malam. A'udzubillah min dzalik. Makanya kita sebutkan tadi, fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap suci diri kalian. Belum tentu itu menyelamatkan diri kalian. Ya mintalah sabat, mintalah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Selalu merasa kurang, merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, engkau sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zikir pagi petang kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Jangan biarkan aku ya Allah walaupun sekejap mata. Olehnya itu sekali lagi jamaah sekalian, mari kita senantiasa introspeksi diri kita dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Juga di antara yang diberikan naungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu terpaut ke masjid. Hatinya selalu terpaut dengan kebaikan. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Dan orang-orang yang diberikan catatan amalnya pada hari kiamat lewat tangan kanannya, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya didekatkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ini dalam surat apa? Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun golongan kiri jamaah sekalian yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. A'udzubillah min dzalik. Sungguh celaka jemaah sekalian. Ini yang kita khawatirkan. Ya, kalau amalan-amalan kita selama ini tidak serius dalam beramal, bahkan lebih banyak bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dari sekarang jamaah sekalian timbang-timbang kebaikan kita sebelum kita ditimbang pada hari kiamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Neraka hawiyah. A'udzubillah min dzalik. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Jadi orang golongan kiri mengatakan, celakalah aku, seandainya aku tidak diberikan kitabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, wah sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Seandainya sudah orang mati, sudah tidak ada lagi perhitungan, itu lebih baik. Makanya orang kafir mengatakan, ya laitani dalam surah di akhir surat An-Naba kuntu turaba. Ya, seandainya aku menjadi tanah. A'udzubillah min dzalik. Ma aghna anni maliya, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Harta yang kita kumpulkan jamaah sekalian tidak ada sama sekali gunanya kecuali apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniya, kekuasaanku telah hilang dariku. Yang diberikan jabatan pergunakan dengan baik. Dan akan memangku jabatan atau kekuasaan, pergunakan dengan baik amanah ini jamaah sekalian. Karena ini akan yang menjadi bala bagi kita kalau kita tidak mempergunakan amanah ini dengan baik. Makanya orang yang dianggap pemimpin yang adil juga termasuk golongan yang diberikan naungan pada hari kiamat. Khuduhu faghullu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah dia, belenggu tangannya ke lehernya.
Coba bayangkan itu jemaah sekalian. Ya, tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Bahkan ditantang, tidak usah mau kasih makan itu. A'udzubillahi min dzalik. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, pada hari ini ya tidak ada seorang pun yang akan menemaninya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. A'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan 3 kondisi orang yang beriman. Yang pertama, zalimul li nafsi. Kita perhatikan posisi di mana kita sekarang ini, jemaah sekalian. Zalimul li nafsi, tingkatan iman yang paling rendah. Dia beriman, tapi imannya sangat rendah. Kata ulama kita, mereka adalah orang-orang yang mencampurkan antara maksiat dengan ketaatan. Melakukan ketaatan juga, tapi lebih banyak maksiatnya. Dan dikhawatirkan kalau dia mati dalam sul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua adalah muqtasid, yang pertengahan, meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, tapi mencukupkan dengan hal-hal yang wajib. Tidak terlalu memperhatikan masalah-masalah yang sunnah. Adapun golongan yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dengan kebaikan, mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, mengerjakan hal-hal yang sunnah, bahkan hal yang mubah pun ditinggalkan, khawatir terjatuh dalam sesuatu yang haram. Karena kalau sesuatu yang mubah kita kerjakan dan bisa melalaikan, bisa-bisa menjadi haram. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang tafsiran ayat ini, jamaah sekalian, ya, sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adapun sabiqu bil khairati biidznillah, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dengan kebaikan, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun zalimu li nafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya, mithli wa mithlukum, seperti saya dan kamu. Coba bayangkan jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah SAW mengatakan, zalimu li nafsi adalah seperti saya dan kau. Di mana kita jemaah sekalian? Di mana kita dari posisi yang ketiga ini? Maka mari kita introspeksi diri kita, terkhusus kepada diri saya pribadi, dan kita saling mendoakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di jalannya dan memberikan hidayah sehingga sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat kepada pribadi kami sendiri, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dari pribadi kami sendiri dan waswas syaitan, dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.